Bagi saya KPK sedang mengalami kebakaran, tanda kutip. Saya ditanya oleh satu media, apakah masih bisa diperbaiki? Saya bilang justru yang sedang terjadi sekarang adalah persis seperti jawaban masalah yang dihadapi KPK. Apa yang terjadi sekarang? Seleksi calon pimpinan KPK. Karena memang yang rusak adalah pemimpinnya gitu. Kita harus menggeser persepsi bahwa KPK itu selama ini kan seperti ditempatkan sebagai musuhnya pemerintah, tanda kutip. Ini musuh harus bergeser. Banyak politisi. Iya, harus menjadi mitra strategis untuk membangun governance, jalankan praktek pemerintahan bersih, supaya cita-cita pemerintah ke depan itu tercapai. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa dilakukan untuk membuat KPK kembali punya peranan yang amat sangat penting dan juga genting, bahkan saya kira merevitalisasi agenda-agenda pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep in Touch, Kang EF in Touch. Kali ini saya akan bicara dengan seseorang tentang tema yang amat sangat penting dan genting. Tapi saya ingin mulai dengan cara yang agak berbeda. Sebagai negara besar, Indonesia punya banyak sekali tokoh yang kepada mereka kita bisa banyak belajar. Tidak untuk semua hal hidup tentu saja, tetapi pada bagian-bagiannya. Di luar studio ini ada lukisan Jenderal Sudirman. Sang jenderal yang dengan sebelah paru-parunya bergerilya menjaga eksistensi Republik Indonesia. Sang jenderal yang menanamkan nilai-nilai tentang tentara rakyat untuk membuat tentara di kemudian hari hingga ke masa modern tetap berorientasi dan berkiblat pada rakyat. Ada tokoh lain yang juga besar, Hos Cokro Aminoto. Ia adalah guru bangsa dalam pengertian yang sesungguhnya. Murid-muridnya terentang dari kiri ke kanan, dari mulai Soekarno, Musso, Semaun, Kartosuwiryo. Praktis ia mengajari hal-hal yang sangat mendasar dan penting untuk menjadi pelaku penting dalam sejarah untuk orang-orang yang terpenting. Namanya sekali lagi Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bayangkan kalau Sudirman dan Said bersatu. Orang yang melawan dengan segala keterbatasan dan menganggap bahwa hal pokok tidak boleh dikompromikan. Haji Omar Said yang dengan secara edukatif membangun elit pertama Republik ini yang kemudian menjadi ibu dan bapak Republik. Sudirman dan Said. Anda sudah bisa menebak, tamu saya memang menggunakan nama itu. Assalamualaikum Mas Sudirman Said. Waalaikumsalam. Saya pegangan tangan tadi, pegangan kursi. Dengan pengantar seperti itu ya. Dengan pengantar yang berat sekali. Jadi mohon diikhlaskan Mas Sudirman Said bahwa sebagai salah seorang tokoh yang telanjur dikenal suka melawan dengan segala resikonya, termasuk dipecat oleh presiden dari kabinetnya. Tentu ada banyak ekspektasi orang yang akan ditumpukan ke Mas Sudirman Said. Nah, pertanyaan pertama, keikhlasan semacam itu memang sudah disadari sejak lama atau seperti apa, Mas? Pertama terima kasih, satu kehormatan diundang di podcastnya Mas Ep ya, Keep in Touch. Saya selalu ngikuti selalu. Terima kasih. Episode ke episode. Saya kira pengantarnya tadi berat sekali bagi saya, tapi kalau saya dikatakan suka melawan, yang dilawan kan sebetulnya keburukan ya, kezaliman yang memang layak dilawan. Yang memang layak dilawan. Dalam satu tulisan yang ditulis oleh Mas Arief Zulkifli mengantar salah satu buku saya itu, dia mendeskripsikan bahwa karena masa kecil yang sangat berat, kemudian merasakan bagaimana miskin itu apa gitu ya. Ya. Saya menjadi orang yang seperti sangat
tidak bisa menerima kalau ada orang diperlakukan tidak adil, kalau Ya. ada orang diinjak-injak, kalau ada hukum dilecehkan. Dan sensitif sama puncaknya, soal hak dan ya. kewajiban ya. Jadi kalau ditanya seikhlas mana kita menjalankan semua ini, insya Allah sih memang, terutama sejak saya menyelesaikan tugas-tugas penting ya, saya merasa Ya. sangat diberkahi, sangat diberi kesempatan Ya. oleh negara, dan juga bahkan dientaskan dari kemiskinan yang akut oleh negara. Karena itu sejak 2005 lah saya merasa tugas saya selesai mencari sesuatu untuk diri saya, dan sudah itu ya sisa memberi usia banyak, untuk diberikan pada publik lah, kira-kira gitu. Ya, ya. Ya berarti kita punya latar belakang kurang lebih sama, Mas. Saya tidak mengatakan bahwa saya miskin waktu kecil, tetapi ayah saya guru SD dengan segenap keterbatasannya. Anaknya 8, saya nomor 8. Ada 7 kakak saya perempuan semua. Dan masa-masa kecil itu membuat saya merasa bahwa negara ini telah berbuat banyak buat saya. Pada saatnya ada satu titik di mana kita harus memberi. Yeah. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Guru, ayah saya juga guru, bapak saya Ya. guru. Cuman ketika saya mulai besar beliau sudah pensiun, karena ibu saya itu adalah istri kedua dari ayah saya setelah yang pertama wafat. Ya. Kebetulan ibu saya adalah muridnya beliau, jadi jarak usianya cukup jauh cukup ya. jauh. Ya, ya. Jadi ketika kami mulai besar malah bapak sudah pensiun, dan saya ditinggal ayah itu pada usia 9 tahun, Mas. Keluarga besar juga, 6 orang. Ya. Saya anak kedua. Ya. Dan ya alhamdulillah tadi berkat pendidikan yang diberikan oleh beasiswa segala macam itu saya bisa duduk berhadapan dengan Mas Aep ini. Mestinya saya yang bersyukur nih, Mas. Kita saling bersyukur lah. Saling bersyukur. Kita saling bersyukur. Ya. Mas, saya melihat belakangan ini Mas Sudirman itu tersesat di jalan yang benar. Sempat saya dengar berita angin atau apa namanya, rumors bahwa Mas Sudirman bersiap untuk pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi belakangan kabar yang lebih santer dan kemudian dikonfirmasi bahkan dengan dokumen yang menggambarkan siapa saja yang lolos seleksi dari panitia seleksi. Ternyata Mas Sudirman Said bersiap untuk memimpin KPK. Ini yang saya bilang tersesat di jalan yang benar. KPK memerlukan orang-orang yang memang bukan saja hendak berkhidmat dengan hati, jiwa, dan raganya, tetapi juga punya track record, punya rekam jejak yang memang jelas bahwa ia layak ada di situ. Gimana ceritanya, Mas, tentang ini? Jadi tadi mulai dari bahwa saya tuh menyediakan diri untuk peran-peran publik apapun. Nah, setelah selesai Pilpres kan kawan-kawan diskusi lah. Ini apa nih rute berikutnya? Kita bukan sedang mencari pekerjaan atau mencari urusan-urusan yang sulit gitu, tapi kalau cari pekerjaan saya tahu Mas Sudirman gampang. Di depan mata ada pilkada katanya. Terus saya ditawari oleh partai-partai, coba cek ke Jawa Tengah, siapa tuh mau kembali, kan dulu pernah dibantu Mas Saib juga. Kemudian DKI segala macam. Jadi saya menyampaikan pada kawan-kawan, silahkan diproses, diurus gitu, kemanapun ujungnya. Atau dua-duanya mau jadi calon gubernur, mau jadi gubernur, mau jadi KPK, itu public service. Jadi tidak ada urusan sama preferensi pribadi saya. Nah, ketika proses itu berjalan hampir bersamaan, kemudian kan saya juga mendapat pesan-pesan dari teman-teman yang terlibat dalam pansel bahwa ada baiknya orang-orang baik, sebutlah mereka menyebutnya, itu ikut berpartisipasi. Jadi saya ikuti seluruh proses dan kelihatannya teman-teman ini lebih riuh merespon saya ketika saya mengatakan saya mau ikut mendaftar KPK. Jadi ya sudah, kita ikuti. Saya tahu ini bukan proses yang mudah, halangannya begitu banyak di depan, tapi menurut saya tidak ada ruginya, tidak ada mudaratnya lah. Tadi kan mulai dengan pemilik nama asli saja. Tinggal separuh itu, paru-parunya tetap bergerila. Ini masih paru-paru masih utuh, alhamdulillah, masih sehat. Jadi kalau
ya ngikuti mungkin 1/100 dari semangat beliau. Itu sudah luar biasa ya. Begitu Mas. Ya, ya dan buat saya itu berita gembira Mas Dirman ketika tahu bahwa orang seperti Mas Dirman itu bersedia untuk terlibat dalam proses rekrutmen pimpinan atau pengelola KPK. Berita baiknya itu adalah karena berarti tidak patah arang pada lembaga anti rasuah yang sangat penting ini. Karena bahaya sekali kalau kita sudah mulai patah arang pada lembaga seperti KPK atau bahkan ke MA, ke MK dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga kepresidenan sebetulnya. Dan akibatnya akan sangat buruk soalnya buat Indonesia di masa depan ketika kita mengabaikan keharusan untuk menyelamatkan institusi atau lembaga-lembaga itu. Jadi kabar baik buat saya bahwa tidak patah arang. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang bisa dilakukan untuk membuat KPK kembali menjadi lembaga yang berwibawa dan punya peranan yang amat sangat penting dan juga genting dalam melanjutkan, bahkan saya kira merevitalisasi agenda-agenda pemberantasan korupsi. Berapa tahun lalu saya pernah mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan saja gitu. Saking jengkelnya kita pada kinerja mereka. Ya, sebagai ungkapan orang jengkel kita maklumi lah itu. Pemimpinnya melanggar etika, kemudian beberapa kali ada kasus-kasus yang sebetulnya harusnya mereka kan menjadi penjaga itu. Jadi, tapi saya sependapat dengan Mas bahwa lembaga-lembaga ini bisa diselamatkan apapun suasananya. Nah, sekarang saya melihat ada dua hal yang bertemu nih. Katanya perubahan itu baru mendapat tempat kalau platform di mana kita berada itu kebakaran. Istilahnya ada teori burning platform. Nah, ketika platformnya terbakar atau tidak lagi bisa dihuni, itulah waktunya melakukan perubahan. Bagi saya KPK sedang mengalami kebakaran. Ketuanya masuk kategori tersangka kasus korupsi gitu ya. 2 pemimpinnya, 1 berhenti, 1 lagi masih ada di dalam, diputuskan melanggar etika dan sebagainya. Kemudian secara politik dilemahkan posisinya, kewenangannya dipreteli. Tapi ada momentum lain, yaitu transisi kepemimpinan nasional. Jadi setiap kali ada perubahan besar, ini adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sama seperti kita menggeser sofa itu ya. Sofa yang tadinya menghadap utara, kita geser ke timur begitu, pasti di bawahnya ditemukan banyak sekali hal yang selama ini nggak tersembunyi gitu. Jadi 2 hal ini akan menjadi satu momentum bila kepala negara ke depan, kita sebut Pak Prabowo kan akan dilantik sebentar lagi, betul-betul komit menjalankan janji-janjinya, maka ini adalah kesempatan baik bagi KPK untuk dibangun kembali. Itu satu. Yang kedua, tadi ditanyakan soal apa yang bisa dilakukan. Tentu saja pertama-tama harus melakukan internal improvement, perbaikan internal, soliditas, values orang-orangnya, culture, kemudian profesionalisme dibangun kembali gitu. Tapi yang juga penting adalah kita perlu memperluas definisi atau tata cara memberantas korupsi. Pasti teman-teman di KPK selama ini juga melakukan inisiatif pencegahan, pendidikan dan sebagainya, tapi itu kelihatannya kurang menonjol gitu. Mungkin juga karena media kan senang yang kuratif. Betul. Mungkin juga karena media kan senang memberitakan OTT segala macam. Itu lebih bombastis daripada workshop misalnya. Yang bikin pejabat agak kalang kabut kan. Menurut saya ini bisa ditonjolkan secara seimbang saja, bahwa pencegahan, pendidikan publik, perbaikan sistem itu sepenting penindakan juga. Bahkan saya ingin menyodorkan satu tawaran baru, bahwa kalau KPK bisa mendorong gerakan mengembalikan fungsi utama kepemimpinan, itu akan sangat baik. Apa itu fungsi utama kepemimpinan? Pemimpin itu teladan. Jadi bagaimana para pemimpin itu didorong untuk me-establish kembali, menerapkan kembali keteladanan perilaku etis, keteladanan integritas, jujur, tidak mencuri, tidak berkhianat. Itu kalau kita bisa jadikan gerakan nasional dan didorong oleh KPK sebagai institusi, dan itu kan memang kewenangannya ada di situ kan. Itu mungkin akan menjadi
akan membangun suasana baru. Dan di atas semuanya, menurut saya harus ada upaya. Ini bukan kampanye, tapi pikiran-pikiran saja. Kampanye nggak apa-apa, Mas. Saya betul mau jadi ketua tim suksesnya kan. Kita harus menggeser persepsi bahwa KPK itu selama ini kan seperti ditempatkan sebagai musuhnya pemerintah, tanda kutip. Ini musuh harus bergeser. Banyak politisi, iya, terutama yang memang harus menjadi mitra strategis untuk membangun governance, jalankan praktek pemerintahan bersih, supaya cita-cita pemerintah ke depan itu tercapai. Pertumbuhan 8% itu bukan hal kecil gitu. Jadi itu yang harus kita dorong, Mas. Baik. Mumpung ngomong soal itu, Mas, satu hal yang menurut saya memang harus antara lain dihidupkan di KPK. Sekalipun selama ini presidennya sudah ada beberapa ya. Itu adalah fungsi konsultasi untuk pejabat publik. Misalnya begini, ada seorang bupati terpilih lewat pilkada. Lalu kemudian dia menghadapi keputusan yang pelik, harus membuat keputusan yang pelik. Dan keputusan pelik ini berkaitan dengan dari sisi integritas, dari sisi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beresiko enggak? Apakah ini berpotensi melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain begitu? Maka si kepala daerah tadi datang ke KPK. Kalau bayangkan kalau begitu banyak pejabat publik, entah itu yang dipilih lewat pemilu dan pilkada maupun yang tidak yang diangkat, melakukan konsultasi semacam itu ke KPK dan kemudian itu diberitakan secara luas, itu fungsi edukasinya luar biasa itu. Saya sangat terinspirasi dengan ide ini. Jadi bayangkan kita punya helpdesk yang sangat aktif ya, dan begitu banyak para advisor, para penasihat atau sebelah konsultan, sehingga orang berbondong-bondong ke KPK bukan ketika sedang diperiksa gitu, tapi ketika menghadapi masalah-masalah rumit tadi gitu. Dan itu kan masuk aspek preventif. Pencegahan itu dalam pasalnya sepenting penindakan. Jadi itu yang mungkin bisa didorong untuk diintensifkan itu. Dan bukan hanya berkaitan sama platform yang terbakar itu sebetulnya, tetapi juga berkaitan sama mekanisme rutin demokrasi. Bahwa pemilu itu sebetulnya salah satu fungsi asasinya yang penting itu adalah melakukan rehabilitasi harapan. Selepas pemilu, orang boleh merehab harapannya begitu. Apalagi bagaimanapun cara terpilihnya, siapapun dia yang terpilih. Kebetulan rasanya kita sama-sama bukan pemilih presiden yang terpilih kelihatannya ya. Sepertinya, sekalipun saya tidak bisa mengecek itu, tidak ada CCTV di TPS itu. Terlepas dari itu semua, para pejabat publik yang terpilih ini kan manusia, yang tentu saja bisa berubah, bisa tiba-tiba dapat hidayah kalau pakai bahasa agama ya. Dan kemudian karena itu ketika dia memulai kepemimpinan baru, terbuka peluang bagi perubahan begitu. Jadi 22 April kan kemarin keputusan MK ya. Dan sesudah itu saya mengatakan, mari kita lihat jalan ke depan, karena pemilu sudah selesai, presiden sudah terpilih, sudah ditetapkan oleh lembaga tertingginya. Kemudian kita songsong era baru. Nah, saya sepakat dengan Mas Saeb bahwa setiap pemimpin baru pasti akan membawa harapan perubahan. Dan kalau ngomong pemberantasan korupsi, itu juga buktinya demikian. Misalnya begini, Presiden Jokowi itu walaupun dengan segala catatan terhadap KPK belakangan ya, tapi di awal pemerintahannya Mas Saeb ingat tuh, karena setahu saya Mas Saeb juga bagian dari tim yang membantu beliau ya. Menggunakan KPK sebagai mitra strategis untuk menyaring calon anggota kabinet. Dan termasuk di situ ada nama Mas Sudirman Said. Nah, saya masuk karena konon calon-calon menteri SDM yang diajukan itu semuanya kena stabilo. Dan warnanya menyolok stabilonya. Jadi hari-hari terakhir kemudian nanya lagi, nih siapa lagi kok muncullah nama saya. Said. Kalau kita mundur ke belakang, Pak SBY itu presiden yang harus saya apresiasi karena beliau menjaga governance. Bahkan ketika saya menyebutkan menghidupkan KPK, menjaga betul KPK berjalan dengan baik. Bahkan ketika partainya kena, masif sekali kan. Tapi beliau biarkan saja KPK bekerja. Pun ketika keluarganya biasanya kan juga kena masalah, itu juga tidak cawe-cawe. Dan sejak awal Pak SBY
karena kebetulan begitu jadi presiden kami MTI diundang untuk diskusi segala macam. Mundur lagi ke sebelum Pak SBY, Bu Mega. Bu Mega adalah presiden yang di periodenya undang-undang KPK diterbitkan dan KPK dibentuk gitu. Kalau mundur lagi ke belakang, Gus Dur itu presiden di mana ide-ide mengenai KPKPN dulu namanya, kemudian tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi juga diintrodusir. Sampailah kepada Pak Habibie setelah reformasi kan. Pak Habibie adalah presiden yang mendorong terbitnya TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Jadi kami punya harapan, saya kira kita semua harus punya harapan bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo ini ketika memulai pemerintahannya juga kembali menggelorakan aspek-aspek governance, aspek-aspek penanggulangan korupsi gitu. Dan ada satu bagian dari cerita demokrasi yang juga menurut saya penting digarisbawahi, Mas, bahwa biasanya pemimpin baru yang baru berkuasa dalam satu termin pertamanya itu akan sangat berusaha untuk mendudukkan dirinya secara tepat, berlaku secara layak, terutama karena merasa bahwa ia sedang dinilai, sehingga 5 tahun kerja pertamanya itu akan menjadi cicilan yang sangat penting untuk kampanye jika yang bersangkutan ingin dipilih kembali. Saya sih menduga bahwa siapapun presiden di Indonesia tentu saja selain berhak juga ingin kembali dipilih karena memang konstitusi mengizinkan itu terjadi. Nah, dalam keadaan itu mestinya Presiden Prabowo nanti itu akan mematut dirinya mirip-mirip seperti Presiden Jokowi di termin pertama. Karena saya melihat bahwa termin pertama dan kedua Jokowi itu adalah 2 termin yang berbeda. Di termin pertama seperti yang Mas Dirman ceritakan, KPK dijadikan mitra, rangkap jabatan pimpinan partai dalam pemerintahan dilarang. Bahkan katanya saya dengar itu menjadi pidato atau ucapan pertama di sidang kabinet pertama kan. Dan seterusnya, ada banyak sekali catatan tentang itu. Tetapi kemudian perubahan terjadi di termin kedua. Jadi kita memang harus berharap dan terus bukan hanya berharap, bekerja dan melawan supaya kepemimpinan termin pertama Prabowo ini baik untuk perubahan. Jadi sekalipun tema perubahan tidak menang dalam Pilpres, tetapi agenda perubahan tidak boleh tertutup. Pintunya atau celahnya minimal harus terus dikuak dan dibuka begitu. Jadi saya senang Mas Dirman akan berjuang di KPK. Tentu tidak etis kalau kita bicara orang-orang yang ada di daftar, karena Mas Dirman ada di dalamnya. Jadi saya mau hindari pembicaraan itu. Yang saya mau bicarakan itu adalah antara lain misalnya, kita tahu bahwa di awal termin kedua Presiden Jokowi kan terjadi perubahan aturan atau undang-undang yang membuat ada beberapa unsur yang dimasukkan dalam pengaturan KPK yang oleh sebagian orang dianggap sebagai cikal bakal dari pelemahan KPK. Nah, berkaitan dengan itu bagaimana kita harus menyiasatinya, Mas Dirman? Saya ditanya oleh satu media, apakah masih bisa diperbaiki? Saya bilang justru yang sedang terjadi sekarang adalah persis seperti jawaban masalah yang dihadapi KPK. Apa yang terjadi sekarang? Seleksi calon pimpinan KPK. Karena memang yang rusak adalah pemimpinnya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan fakta bahwa ada pelemahan, tidak lagi dipersepsikan independen segala macam. Kembali itu fungsi kepemimpinan menurut saya. Jadi pemimpin yang baik itu mau siapapun nanti yang kepilih oleh pansel itu harus mampu bekerja dalam keadaan seterbatas apapun. Dulu kan kami di MTI bersama dengan almarhum Mari Muhammad, dengan Pak Guntoro, almarhum juga Pak Cak Nur. Ini orang-orang yang sudah semuanya pergi dan memberi warisan pada kita yang sangat baik. Itu kan keadaannya gelap sama sekali waktu itu. Tapi ketika itu kita berusaha menyusun konsep, menerapkan undang-undang, lobby ke kiri ke kanan. Jadi dalam keadaan kosong pun akhirnya kan bisa mengkreat satu lembaga, ada sesuatu. Sekarang menurut saya jauh lebih baik. Kalau lembaganya sudah ada, lembaganya ada dan mesin di dalamnya relatif masih baik. Tinggal soal
bagaimana mengemudinya nanti gitu. Ganti oli mungkin. Ganti oli. Barangkali sebagian turun mesin sedikit. Ya, turun mesin. Ya. Tapi menurut saya starting point-nya tidak buruk-buruk seburuk amat, dulu ya. Tidak seburuk dulu dan kembali memang di berbagai negara di dunia pembelajaran kita adalah tanpa ada komitmen dari pimpinan tertinggi memang berat. Begitupun yang kita alami sekarang kan. Karena pimpinan tertingginya mengatakan silakan direvisi ya jadi begini. Mungkin nanti kalau ada pemimpin tertinggi baru yang punya pandangan baru, punya pandangan lebih memihak pada penanggulangan korupsi, barangkali akan lain lagi. Dan sekarang menurut saya siapapun yang duduk kan akan harus menjalankan undang-undang yang ada. Bila nanti momentumnya tiba, apakah teman-teman DPR menyetujui, kemudian kita kembalikan kewenangan lama, atau kita bersiasat tanda kutip dengan kewenangan yang ada itu tetap bisa berjalan optimal. Dan apa yang mendorong itu semua? Ya kreativitas dari si pemimpin ke depan. Ya, beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama sahabat kita, sahabat saya sejak zaman kuliah dulu, Chandra Hamzah, yang pernah memimpin KPK juga. Jilid kedua ya, Jilid kedua. Dan kami berdua bersepakat di antara dua kemungkinan, nomor satu aturan yang buruk, pemimpin yang buruk. Yang kedua aturan yang sudah terlanjur buruk itu, tapi pemimpinnya segar, penuh semangat pembaruan dan seterusnya. Kami berdua memilih yang kedua. Jadi dengan begitu memang pemilihan pimpinan KPK ini menjadi penting, jadi strategis. Justru antara lain karena KPK dilanda banyak masalah. Gitu. Ketika tidak ada masalah, barangkali pemimpin yang biasa itu cukup memadai untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai. Tapi ketika keadaan buruk, itu artinya sedang badai. Maka pemimpin yang sesungguhnya diperlukan. Karena pemimpin yang sesungguhnya itu biasanya adalah pemimpin yang mengelola kapal di tengah badai. Bukan di tengah laut yang tenang gitu. Jadi ada obrolan dengan beberapa teman lah, dan kan kita cek 2 titik lingkaran yang akan turun pada Oktober 2024, lingkarannya Pak Jokowi dan sebagainya. Satu lagi lingkaran yang akan muncul, yang akan incoming leaders ini. Kata sumber-sumber yang kita temuin itu dua-duanya punya semangat untuk. Jadi yang pergi juga tidak ingin meninggalkan KPK dalam keadaan sakit parah seperti ini. Karena itu pesan kepada Pansel konon adalah cari manusia terbaik. Ini kan satu berita baik ya. Kalau fikihnya Gus Dur itu kan kita ambil yang terucap saja gitu. Itu yang kita percaya gitu. Karena dalam hati kita nggak bisa nilai. Kalau fikihnya Hugeng, pilihlah orang yang nggak suka bohong. Nah, lingkaran yang akan datang atau incoming leaders juga kelihatannya begitu. Apalagi kan Pak Prabowo sempat berkali-kali dalam kampanyenya, dalam debat, korupsi adalah kejahatan, korupsi adalah pengkhianatan. Semua orang masih ingat itu. Saya akan basmi sampai seakar-akar ini. Dan ketika ditanya kepada lingkaran beliau, kesaksiannya adalah enggak, Pak Prabowo sangat komit untuk urusan, bahkan KPK masih kembali ditegakkan. Jadi lepas dari saya nanti masuk atau tidak, kita harus punya harapan kepada Pansel bahwa mandat kepada mereka sangat mulia dan mudah-mudahan diperoleh 5 orang yang terbaik yang diantara yang ada gitu. Kalau nanti berbaik sangka Mas Dirman menjadi pimpinan KPK, saran saya adalah kutipan-kutipan Pak Prabowo selama kampanye kemarin itu dipasang di dinding di mana-mana. Ada banyak sekali itu soal korupsi itu. Itu bagus, bukan hanya untuk membuat kita punya catatan janji dan jadi penagih janji, tapi semua orang tahu bahwa KPK adalah mitra strategis pemimpin nasional gitu. Dulu waktu saya kampanye Gubernur Jateng, Mas, saya membayangkan begini tuh, sering ngobrol sama teman-teman. Kalau Gubernur Jateng itu terpilih pada waktu itu, kemudian setiap ada rapim 2 menit pertama lah kita mulai dengan khotbah soal korupsi kan. Kita ini sudah diberi amanat oleh rakyat, diberi kehidupan yang sangat layak lebih dari kebanyakan orang. Cobalah kita stop korupsi. Dan itu akan ditiru oleh kepala dinas. Kepala dinas akan juga menularkan pada para bupati dan seterusnya. Jadi saya bayangkan tadi kalimat-kalimat tadi itu kalau terus diucapkan oleh presiden gitu, oleh para menteri, oleh para gubernur, rasanya akan ada perubahan rasanya.
Mungkin masih ingat cerita Astra itu waktu ada buku baru Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Konon itu menjadi bahan wajib dan pertama-tama diucapkan sebagai satu kayak kita mengucap Pancasila, tapi lama-lama itu menjadi values yang melekat di dalam keseharian mereka. Jadi dan menjadi bagian dari corporate culture yang baru ya. Ya betul Mas. Dan menurut saya di pendidikan juga kita perlu lakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di bidang pendidikan. Seperti misalnya begini, rasanya harus lebih serius KPK menjadi bagian yang paling penting dalam mengarus utamakan prinsip, nilai, etika dan sikap anti korupsi dalam muatan kurikulum. Jadi matematika pun harus dimasuki oleh sikap anti korupsi. Sederhananya misalnya ambil soal-soal yang memperlihatkan sikap anti korupsi dalam soal tapi hitungannya matematika. Fisika pun begitu gitu. Kan pergesekan di antara yang anti korupsi yang kemudian diwakili oleh pimpinan KPK dengan para koruptor itu ada rumus fisikanya itu. Kita bisa masukkan. Kalau di ilmu sosial misalnya sejarah kelam para koruptor dimasukkan betul. Tapi juga sebaliknya sejarah baik orang-orang yang tetap bisa menjaga Muhammad Hatta misalnya ditokohkan menjadi tokoh yang luar biasa gitu. Dan kemudian orang ketika anak-anak muda, anak-anak sekolah itu mencari benchmark. Benchmarknya orang seperti itu. Muhammad Hatta gitu. Saya ingin menjadi Muhammad Hatta. Oh, dahsyat sekali itu. Nah, ini menurut hemat saya sih harus mulai bergerak lebih masif ya. Dimasukinya pendidikan termasuk kurikulum sehingga lebih berjangka panjang. Antara lain untuk menegaskan apa yang tadi disampaikan dalam kampanye Sudirman Said sebagai calon pemimpin KPK itu. Saya bayangkan begini. Ini kan eranya algoritma lah gitu. Dan dengan budget yang tersedia, asalnya sudah cukup lah dari yang saya baca sekian triliun itu, 1 triliun lebih. Itu sebagian harus kita alokasikan dengan serius untuk melakukan kampanye-kampanye publik, baik itu lewat media sosial maupun kampanye-kampanye penokohan orang tertentu. Dan misalnya kita bisa bikin indeks tuh gubernur atau bupati atau kementerian mana yang betul-betul menciptakan kultur anti korupsi. Ilmunya adalah survei yang harus kita lakukan bukan hanya perilaku pemilih, tapi bagaimana sikap-sikap terhadap korupsi itu bisa itu sangat mungkin dilakukan. Betul. Dari sisi riset sangat mungkin membuat indexing. Jadi membuat indeks kepemimpinan daerah misalnya dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi yang harus diperjuangkan begitu ya. Nah, problemnya Mas Sudirman bahwa pada saat ini yang juga harus dihadapi oleh KPK itu adalah adanya cedera tingkat kepercayaan publik. Karena beberapa survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK itu kan trennya turun, bukan naik ya. Dan kita tahu bahwa mengelola KPK itu kan seperti mengelola bisnis kepercayaan. Kepercayaan hilang, sehebat apapun, sebesar apapun sumber daya kita, agak sulit gitu. Nah, apa yang selayaknya kita pertimbangkan untuk membuat publik kembali percaya ini? Karena ada urusan jangka pendek kan. Jangka pendeknya katakan 5 tahun lah. Jangka menengahnya lebih panjang gitu. Saya punya 2 contoh bagaimana trust itu dengan cepat dibangun gitu. Pertama pada waktu membangun Aceh setelah tsunami. Waktu itu kan di samping fisiknya hancur gitu. Tapi trust kepada pemerintah Aceh itu rendah sekali. Karena pemimpinnya waktu itu masuk penjara juga soal korupsi dan sebagainya. Kita masih ingat. Jadi pandangan terhadap pekerjaan di Aceh itu, bahkan saya ketika diminta merekrut teman-teman untuk balik ke sana itu, orang-orang Acehnya sendiri mengatakan harus saya tahulah masyarakat sana bagaimana gitu. Jadi trust levelnya rendah sekali. Apa yang terjadi? Pak Kuntoro diangkat sebagai kepala PRR, mengambil kira-kira 10-11 orang atau 15 orang yang semuanya itu begitu disebut namanya itu adalah kredibilitas gitu. Baik dari segi prestasi maupun integritasnya gitu. Masuklah ke sana. Kemudian Pak Kuntoro punya satu memang satu kiat yang sangat baik lah. Jadi
pertama datang ke Pantai Ulele yang sangat masif rusaknya gitu. Kemudian beliau bilang begini, saudara sekalian, hanya tangan Tuhan yang bisa bikin begini. Dan karena itu hanya tangan Tuhan pula yang bisa memperbaikinya. Anda dikirim ke sini, itu adalah utusan Tuhan. Karena itu don't even think, berpikir pun tidak boleh, apalagi melakukan pencurian, korupsi segala macam. Beberapa orang tuh nangis tuh, dan sesudah itu jadi itu powerful betul ya. Very powerful. Jadi dia bilang, lu jangan merasa gede, tapi juga jangan berkhianat pada tangan Tuhan ini gitu. Itu menjadi satu kredo yang kemudian nyebar kemana-mana, dan jadilah PRR menjadi lembaga rekonstruksi terbaik di dunia, disebut oleh PBB, dengan tidak ada record satupun yang berarti soal korupsi gitu. Dalam waktu 4 tahun, dalam waktu singkat, PRR berhasil meningkatkan kepercayaan pada lembaga pemerintah, yang kemudian kan memang sebagian besar fundingnya dari luar negeri, dari penyumbang. Jadi itu satu contoh. Contoh kedua yang saya mengalami sendiri, saya agak narsis sedikit. Di BRN pun kan Mas Dirman terlibat. Saya deputi ya. Dan deputi waktu itu ya. Saya yang ikut membidani, mendraftkan undang-undang segala macam lagi. Merekrut orang-orang awal, saya bantu Pak Guntur. Yang kedua saya alami sendiri di di SDM, Mas. Ini boleh cerita? Boleh, di sini boleh cerita apa saja. Takutnya dikira narsis sudah. Enggak, boleh cerita apa saja. Jadi pada waktu saya masuk sana kan, saya minta maaf pada yang saya sebut, walaupun saya nggak nyebut nama. Menteri pendahulu saya di dalam sekolah, sekjennya di dalam, beberapa eselon 1 di dalam, kepala SKK Migas diambil juga, sampai ketua komisi 7, komisi energi juga di dalam. Jadi keadaan waktu itu tuh benar-benar nggak punya confidence sama sekali. Jadi saya katakan pada hadirin waktu saya dikenalkan oleh Pak Hairul Tanjung, kan dulu pejabat menterinya Pak Hairul Tanjung. Saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, PR terberat kita hari ini adalah public trust, karena peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan saya di sini sebagai temporary factor, karena yang permanen adalah para birokrat yang ditugasi sebagai political appointee, yang saya tidak tahu berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi gunakan saya untuk membangun kembali kredibilitas gitu. Dan cara membangun kredibilitas bukan memasang wajah menteri di mana-mana, bukan. Tapi adalah perilaku kita itu semua. Kadang-kadang malah menurunkan kredibilitas. Jadi tugas kita semua dalam waktu sesingkat-singkatnya kita harus melakukan perubahan perilaku, perubahan behavior. Dan dalam waktu tidak sampai 2 tahun saya mendapat feedback dari industri bahwa ini kita berurusan sama SDM luar biasa mudah. Katanya sampai hari ini mereka masih membicarakan itu. Artinya apa? Dari 2 cerita ini, it is about lokomotifnya itu mau ngapain gitu. Kalau lokomotifnya benar, birokrasi itu seperti kereta, ikut semua gitu. Jadi kalau kita bisa hadirkan kembali kepemimpinan yang kredibel, yang segar, yang kredibel, yang dipercaya, itu trust akan terbangun kembali. Kemudian confident di dalam juga akan muncul gitu. Itu yang mungkin saya bisa bayangkan bila KPK, bila Pansel berhasil memilih 5 orang terbaik yang punya karakter seperti itu akan cepat sekali memulihkannya. Dan berdempetan dengan soal public trust itu kan adalah partisipasi publik Saya sendiri sebagai warga negara percaya, Mas Dirman, bahwa orang yang jadi korban kasus-kasus korupsi jauh lebih banyak daripada koruptornya. Orang-orang ini selama ini tersembunyi, tidak bersuara. Merekalah sebetulnya yang paling sahih untuk menuntut KPK kembali berfungsi, kembali menjalankan segala kewajibannya, sehingga kemudian hidup mereka lebih baik, sehingga mereka tidak berulang-ulang terkorbankan gitu. Tetapi kan menggerakkan mereka kembali setelah ada masa di mana hilang kepercayaan dan lain-lain, itu bukan pekerjaan mudah Kurang lebih dalam 5 tahun pertama lah, itu apa yang sebaiknya kita agendakan, Mas, untuk membuat publik berpartisipasi. Karena saya ingat itu bahwa KPK sebelum dibentuk, gerakan publik untuk mendukungnya supaya lembaga itu ada luar biasa. Setiap kali ada kasus, termasuk yang menghantam pimpinan KPK, yang dikerjain dalam tanda kutip, beberapa kali kan itu, cicak buaya jilid 1, cicak buaya jilid 2 itu, orang bergerak untuk mendukungnya gitu, mendukung KPK. Memang
entah karena situasi atau bagaimana, gerakan massa yang seperti dulu kan makin hari makin sulit. Terutama dalam tema anti korupsi ya. Tapi begini, ada satu wisdom gitu ya. Ketika keadaan menurun, kita masih menunggu titik terendah. Karena titik terendah itu ibarat di lumpur itu dasar paling bawah, di mana kita bisa bikin fondasi untuk lompat ke atas. Nah, saya membayangkan ini sebetulnya KPK sedang mengalami titik nadir, dan usaha apapun yang menunjukkan bahwa kita betul-betul tadi merespon keresahan publik, membangun kepercayaan, kemudian kembali pada hitohnya sebagai lembaga yang harus memberi contoh, rasanya kan dapat respon masyarakat. Nah sekarang mungkin engagementnya tidak bisa lagi seperti zaman dulu ngajak demo segala macam, tapi peran teknologi digital, kemudian medsos segala macam itu barangkali, dan mungkin kita harus kerja dengan expert nih Mas, nggak bisa dengan pendekatan konvensional. Nah, saya sepakat bahwa kalau kita bisa engage publik, bisa libatkan masyarakat sebagai orang yang jadi korban, walaupun misalnya kan kecil-kecil lah korupsi, tapi mereka juga ikut terbawa, dan kalau kita bisa libatkan mereka untuk partisipasi, saya kira hal baik itu. Termasuk sebetulnya banyak sekali komunitas anti korupsi yang selama ini belum dilibatkan dalam gerakan yang lebih terorganisir, yang lebih substantif ya. Sekedar contoh misalnya, ada banyak komunitas anti korupsi yang misalnya bersinggungan dengan dunia seni rupa atau seni. Mereka membuat komik anti korupsi, mereka mengadakan lomba gambar dengan tema anti korupsi. Mereka mengadakan workshop menggambar dan lebih khusus menggambar dengan tema-tema pemerintahan yang bersih, integritas dan lain-lain. Itu ada banyak, bahkan di banyak tempat. Belum lagi kalau kita sebut banyak komunitas yang lain. Ada kaukus muda anti korupsi, ada perempuan Indonesia anti korupsi, itu yang gitu-gitu. Dan belum lagi kalau kita lihat aktivis-aktivis yang sendirian maupun dengan komunitas yang sangat beragam, sebetulnya punya sikap anti korupsi yang amat sangat tegas gitu. Bayangkan kalau itu semua dijahit ya. Bayangkan kalau kepemimpinan baru KPK itu betul-betul punya kesungguhan untuk menggalang mereka dalam satu bentuk kolaborasi yang barangkali selama ini masih sedikit terabaikan ya dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Memang persepsi bahwa korupsi pelanggaran hukum itu kuat sekali kan, sehingga seolah-olah hanya didekati dengan penindakan. Tapi kan sebetulnya di luar pelanggaran hukum, korupsi adalah penyimpangan perilaku, korupsi adalah penyakit budaya, penyakit masyarakat. Korupsi juga penyebab pemborosan ekonomi kan. Itu approach itu mesti melibatkan tadi berbagai komunitas yang, ayo dari segi ekonomi kita jadi multidimensional dan lintas dimensi. Betul. Dan dengan begitu nanti orang bisa melihat pemberantasan korupsi ini jauh lebih penting daripada yang selama ini dibayangkan sebelumnya. Ini bukan sekedar orang mencuri lalu kemudian harus dihukum. Ini berkaitan dengan apakah proyek jalan yang sampai ke rumahnya akhirnya bisa berjalan, atau kalaupun berjalan tidak cepat rusak. Apakah jembatan-jembatan yang harus menjadi bagian penting dari kerja hidup dia sehari-hari itu akhirnya bisa terbangun di banyak tempat sesuai rencana gitu. Apakah harga energi betul-betul di level yang layak? Apakah sinyal handphone mereka itu tidak terganggu karena menara-menara BTS-nya ternyata tidak ada, padahal dilaporkan ada. Misal itu kan sangat penting tuh. Apakah pajak yang mereka bayar betul sampai kepada tujuan dan bisa dan berbalik dengan peningkatan harkat kesejahteraan dan fasilitas hidup atau publik untuk mereka gitu. Jadi memang harus ada kesadaran baru bahwa korupsi ini bukan urusan penindakan hukum. Korupsi ini jauh lebih penting gitu. Ada tajuk rencana Koran Nasional Kompas ya. Dia mengulas soal tax ratio negara kita dikaitkan dengan rencana Indonesia masuk ke dalam OECD, dalam G20 kan. Rupanya tax ratio kita itu dalam 2 dekade rata-ratanya 10%. Sekarang mungkin 12%. Sementara rata-rata OECD itu 24%. Apakah ada yang 30-an gitu. Apa penyebab dari rendahnya rasio pajak itu? Karena tentu saja tax base-nya itu tidak bisa diperluas. Jumlah pembayar pajak sedikit, 60% warga itu tidak masuk kategori pembayar pajak. Tapi juga karena yang dominan adalah ekonomi informal, industri yang besar
yang punya skala bisnis besar itu sulit ekspansi karena apa? Urusan perizinan, karena ekonomi biaya tinggi, karena pungutan liar gitu. Dan pungutan itu kalau dihitung sebagai pajak sebetulnya rasio kita bisa-bisa 23% tuh, kata kajian tadi. Jadi kembali kalau kita mau naikkan tax ratio, jadi ada hilang 11% kira-kira. Kalau kita mau naikkan tax ratio dan sejajar dengan mereka, bisa tumbuh dengan seperti mereka, artinya basis fiskal kita itu lebih kuat. Memang mau nggak mau kita mesti dorong tadi pemerintahan yang bersih dan dilihat dari kacamata ekonomi sebetulnya tidak kalah serius dibanding sama tadi aspek-aspek hukum yang memang harus kita tegakkan. Jadi untuk mengatasi tax ratio kita yang masih terbatas, ternyata jawabannya pemberantasan korupsi ya. Itu menjadi semacam hulu gitu ya. Hulunya itu. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang di hulu tidak pernah diurus, ya ke hilir akan terdampak kemana-mana begitu. Mas Dirman, pertanyaan terakhir. Optimisme Mas Dirman tentang KPK, kalau dibahasakan dalam kalimat-kalimat sederhana, yang membuat banyak orang yang menonton kita nanti akhirnya bersepakat, oke, saya kalau begitu sudahi masa skeptis saya akan mulai masa optimis untuk memandang KPK punya harapan dan saya akan terlibat di dalamnya. Pertama, resources yang sudah dialokasikan untuk bangun KPK begitu besar. Karena itu mesti diselamatkan, dijaga. Yang kedua tadi, peran-peran hulu itu mau siapa lagi yang harus menyelesaikan. Ada KPK yang sempat diruntuhkan saja, keadaan kita begini gitu. Apalagi tidak ada. Jadi memang satu keharusan baru ada lembaga begini, dan itu ditulis dalam undang-undangnya. Mengapa KPK diperlukan? Karena lembaga-lembaga penegak hukum lain di bidang pemberantasan korupsi dianggap belum optimal. Jadi ada satu keharusan, ada satu kebutuhan. Kemudian kira-kira beginilah sebagai penutup. Kalau kita ini orang-orang yang berpendidikan, yang diberi privilege oleh negara, oleh pemerintah, oleh rakyat dalam hal ini, tidak mau turun tangan terus kepada siapa lagi. Jadi kembali pada tadi, nama pemilik asli, nama saya itu Sudirman kan dan Haji Omar Said itu. Haji Omar Said. Dua-duanya orang yang terus berjuang sampai ujung usia bahkan. Panglima Sudirman itu sampai dilarang dirilat tetap aja jalan. Dan saya sebagai pemilik pengguna nama Sudirman KW gitu ya. Enggak juga Sudirman KW ya kepengin lah mewarisi semangat beliau dan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada si pemilik nama asli. Jadi harusnya semangatnya juga terus terjaga gitu. Baik, ini tadi saya bilang pertanyaan terakhir, ini bonus saja. Jika nanti Allah takdirkan jadi ketua KPK, masih bersedia saya undang ke sini, Mas? Masih dong, kan itu bagian dari pendidikan publik kan. Yang jadi, tadi itu ya. Aspek preventifnya harus Dan gini, saya membayangkan menjadi ketua KPK itu tidak harus asosial. Jadi tetap saja bisa. Yang penting betul-betul kita menghindari dari tindakan-tindakan berisiko. Jadi misalnya kesini kan diantar teman-teman rame-rame begitu ya. Atau kemanapun. Jadi menurut saya tidak harus kehilangan. Dan tidak melanggar etika yang kaitannya nanti dengan penanganan KPK terhadap kasus tertentu atau urusan-urusan tertentu ya. Baik. Ini negara demokrasi, Mas. Jadi sambil berterima kasih sudah bersedia hadir. Saya terima kasih, Mas. Saya ingin menggunakan kebebasan dalam demokrasi untuk berdoa. Saya doakan Mas Dirman terpilih. Amin. Bahkan spesifik saya ingin sebagai warga negara Mas Dirman jadi ketua KPK. Doa yang baik diaminin, Mas. Ya. Jadi ini adalah ekspresi yang amat sangat terang benderang dari saya sebagai warga negara. Pertama kali saya mendukung Sudirman Said jadi ketua KPK. Terus berjuang, Mas. Insya Allah, pokoknya apapun kita nggak boleh berhenti ya. Diberkahi juga. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Saudara, itulah perbincangan kita dengan Sudirman Said yang jika Tuhan berkehendak sebentar lagi akan memimpin KPK. Saya tentu saja mengatakan itu dengan harapan bahwa apa yang menjadi optimisme Mas Sudirman adalah optimisme kita. Apa yang menjadi keyakinan dalam perbincangan ini bahwa KPK justru pada saat ini menemukan momentumnya yang sangat tepat untuk direvitalisasi, untuk diperbaiki,
untuk dikembalikan marwahnya, untuk dibesarkan kembali kewibawaannya, untuk diefektifkan kembali sebagai lembaga anti rasuah adalah sesuatu yang bukan omong kosong. Saudara, mari kita buktikan itu. Sekali lagi, Indonesia tidak bisa kita bawa sendirian. Indonesia harus kita tenteng beramai-ramai. Dan dengan cara itulah kita jemput masa depan yang gemilang. Saya F. Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.